Memang selalu kontroversial ya. Kita melihat ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ini memang terpaksa harus kita respon dengan baik ya. Kita paham beliau ini kan selalu membawakan nama istilah pengacara pembela orang atau kaum lemah, kaum lembek, kaum apalah itu, kaum apa ya, terserah lah gitu bilang kaum apa itu ya. Saya akan coba tanggapi ya terkait masalah apa yang disampaikan oleh pengacaranya Agus ini. Dia katakan silakan tunjuk pengacara untuk menghadapi kami, ya, mampu nggak menghadapi pengacara-pengacara kami atau tim pengacara kami. Tentu kami akan sampaikan dari kuasa donatur, kita tidak ada persaingan antar pengacara ya. Profesi ini mulia. Kalau kita mau lakukan proses upaya hukum, baik itu gugatan di pengadilan, ya sudah, itu hal yang lumrah, hal yang sangat wajar di dalam proses berperkara antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Jadi nggak ada yang perlu disikapi terlalu berlebihan. Nanti kita lihat saja, gitu ya. Jadi kami tidak perlu merespon terlalu jauh lah itu gitu. Nanti kita lihat saja. Nggak usah terlalu digembor-gemborkan, nggak begitu penting menurut kami itu. Tapi yang pasti kami saat ini adalah tim kuasa dari donatur, memiliki peran penting untuk mengawal proses masalah donasi ini. Begitu. Bang, tapi terkait Farhad juga bilang untuk dari tim kuasa hukum donatur itu tidak perlu ikut campur soal masalah donasinya Agus gitu Bang. Itu gimana tuh Bang? Iya, Bang. Mengingatkan maksudnya sebenarnya sumber dari awalnya itu kan dari donatur ya, kalau kita bisa tarik ke belakang gitu ya Bang. Ya, jadi kami malah jadi berpikir berpikir ini ada sesuatu hal yang tidak lazim disampaikan oleh seorang kuasa hukum secara terbuka. Persoalan yang disampaikan oleh yang bersangkutan ini adalah persoalan yang nggak penting dibahas. Saya nggak tahu apa yang mau dibahas. Coba saya mau tanya, apa yang mau dibahas yang lebih penting? Sederhana kan pertanyaannya, apa coba? Ya intinya maksudnya nggak perlu ikut campur soal masalah donasi. Itu sesederhana kan? Iya. Nggak usah ikut campur. Kenapa? Dia kan tahu bahwasanya uang yang sampai kepada Agus itu adalah uang donatur. Apa maksudnya? Sesederhana itu saja dibikin pelik, dibikin sulit. Susah kita ya dalam menangani proses-proses persoalan seperti ini. Saya pikir terlalu jauh. Ikuti saja prosesnya. Ada donatur, ada Teknopi sebagai penggalang dana, ada Agus sebagai penerima donasi. Dasarnya apa? Yang bersangkutan menyatakan nggak perlu ikut campur. Sampaikan dong dasarnya, baru kita bisa jawab. Dasarnya nggak ada. Kalau kita ada dasarnya, dasar kita adalah sebagai donatur atau mewakili donatur, di mana persoalan ini sebelumnya kita nggak mau tahu mau bagaimana proses uang itu, karena kita sudah merasa didonasikan. Tapi karena ini ditarik kembali oleh Nopi, dianggap ada penyalahgunaan uang yang tidak sesuai amanah. Lah, pemilik uang perlu dong tahu, kok bisa begitu? Iya. Kok bisa jadi seperti ini? Gitu. Jadi kalau dibilang nggak perlu tahu atau nggak usah urut campur, saya sedang tidak mencampuri dia, gitu ya. Saya nggak mencampuri dia, saya sedang mencampuri donasinya. Gitu. Donasinya ini kan untuk Agus, donasinya ini dari donatur. Nah, donasinya ini sekarang ada di Teknopi. Gitu. Kemarin kita sih sudah puji yang bersangkutan tahu berdamai. Tapi kalau muncul lagi statement seperti ini nggak paham saya. Sebenarnya komitmennya seperti apa sih? Ada kepentingan apa sih sebenarnya dalam persoalan ini? Hah?
Ini, aduh, saya bingung ya. Seorang kuasa hukum yang harusnya menjadi teladan di dalam memberikan penjelasan tentang terkait sebuah persoalan hukum, jangan memberikan penjelasan yang multitafsir. Jelaskan aja sih detail-detailnya. Itu sih kalau menurut saya. Bang, tapi terkait dia bilang, maksudnya silakan aja tunjuk pengacara dan buat surat kuasa gugatan orang perorangan nih soal masalah donasi gitu. Akan kita hadapi di pengadilan itu kan, kata-kata itu kan mungkin sedikit memancing ya Bang ya. Maksudnya apakah akan ada tindakan yang bisa dikatakan tuh maksudnya apakah akan ada tindakan dari tim kuasa hukum donatur untuk memproses ini ke langkah hukum gitu Bang, mengingat dari statement dan kata-katanya pengacara FA ini. Benar. Saya mau menjawab atau? Iya, jadi gini loh. Kalau kita fokus dengan pokok perkaranya, kita sudah bersyukur kemajuannya membaik ke arah penyelesaian. Namun semakin hari kalau kita lihat di FA ini kok semakin nggak level gitu loh dengan kita. Ada aja hal-hal yang sifatnya semantik yang dia sampaikan. Jadi tolonglah kalau memang mau menjawab di medsos, menjawab di media, sedikit berbobot lah. Gitu loh. Jangan kita kasih pelajaran ke masyarakat Indonesia ini yang kurang baik. Udahlah. Kau lawyer, kita sama-sama tahu apa yang harus kita lakukan sebagai lawyer. Jadi tolong yang berbobot lah kalau mau komunikasikan kepada kami. Ya kan? Kemudian terkait dengan gugatan masalah gugatan, ya kan? Kita ini memang menunggu. Hasil dari rencana perdamaian yang kalian buat. Ya kan? Saya mau tahu apa sih yang kalian mau buat, formatnya itu bagaimana, substansinya itu seperti apa perdamaian itu. Ya kan, bukannya kita mau memperpanjang atau kita mau berlalu-lalu, enggak. Kalau memang persoalan ini menjadi baik dengan perdamaian, oke, kita setuju, nggak akan kita lakukan gugatan itu. Namun sebaliknya ya, apabila gugatan itu juga tidak memenuhi rasa keadilan kita akan maju terus. Dan perlu diingat, ya, kalian bilang donasi itu haknya Agus. Kau sekolah di mana? Kau sendiri yang bilang Novi itu menyelenggarakan donasi tanpa izin, ilegal. Nah, terus kau mau bagi uang itu semuanya untuk Agus? Ya nggak bisa lah. Hasil dari donasi itu juga ilegal. Bukan Agus yang berhak. Dan bukan semua-muanya yang berhak itu majelis hakim. Majelis hakim nanti yang ambil keputusan. Siapa yang berhak, yang paling berhak atas kegunaan dana itu selanjutnya apabila ada sisa dari hasil pengobatannya si Agus. Jadi jangan kita lari kemana-mana, fokus, ayo mau berdebat, ayo kita tunggu kapan kita bisa ketemu. Makanya kan dari di story itu kan bilang kan oknum kuasa hukum yang aku wakil dari link petisi kalian tuh nggak ada legalitas. Ya. Jadi ini menarik ya. Saya sudah melihat story itu di berbagai media. Ini yang perlu saya pertanyakan sebenarnya biar masyarakat juga dapat melihat ya. Seorang advokat itu terikat dengan yang namanya officium nobile atau pemangku amanah martabat yang mulia. Oke, sini dulu nih. Kalau kita merasa sebagai seorang advokat pemangku officium nobile, langkah-langkah kita atau apapun yang kita sampaikan di forum terbuka itu harus jadi teladan. Ini bahasanya ini saya coba bold dulu ya. Dia katakan, hey oknum-oknum pengacara yang nggak jelas, ya. Bahasa nggak jelas ini syarat dengan dugaan yang bersangkutan tidak menghargai dirinya sebagai seorang advokat, mengeluarkan satu kalimat yang menjadikan orang lain harus mempersepsikan secara negatif. Nggak jelas itu adalah bahasa yang tidak lazim. Saya sebagai seorang advokat nggak pernah menggunakan bahasa itu. Kalau dia bilang nggak jelas,
dia tanya dong, apa dasar hukumnya Anda menjadi kuasa donatur? Apabila kami tidak mampu menunjukkan kuasanya sesuai dengan yang diatur oleh pasal 1972 KUH Perdata, baru boleh dikatakan berarti kami adalah kuasa yang tidak jelas. Kami juga nggak pernah mau tahu ya, apakah yang bersangkutan ini sebenarnya seorang kuasa yang memiliki cara berpikir yang menurut hemat saya nggak pantas untuk ditiru, dugaan saya ini ya, sehingga selalu mengeluarkan kalimat-kalimat yang menurut saya tidak lazim bagi seorang advokat. Seorang advokat itu harus jadi teladan, dimanapun itu dia berbicara harus menjadi contoh yang baik ya. Terus kemudian ini selalu ya, seakan-akan menjadi seorang pengacara pembela kaum lemah, seakan-akan orang yang sudah sudah mendedikasikan dirinya atau mewakafkan dirinya untuk berjuang keadilan orang lemah ya. Saya nggak tahu nih ya, ini pengacaranya ini dari LBH atau dari pengacara konvensional sih? Coba tanya. Pemahaman saya kalau misalnya dari LBH ya, atau mungkin katakanlah ini pengacara-pengacara yang bekerja secara pro bono, itu karena diatur dulu, diatur juga itu ya di dalam undang-undang advokat itu ada yang namanya pengacara pro bono untuk membantu kaum lemah yang nggak memiliki kemampuan finansial gitu ya. Harusnya ini kalau memang pembela kaum lemah ini lebih pantas sebenarnya harusnya di misalnya katakanlah di lembaga bantuan hukum pro bono gitu ya. Itu ini sehingga tidak ada profit di sana. Tapi kalau pengacara konvensional yang udah punya nama besar katanya pengacara hebat, pengacara cerdas, dugaan saya mungkin nggak sih sebenarnya akan ikhlas lahir dan batin, walau alam ya, biar Tuhan yang tahu lah ya untuk hal itu. Tapi terkait daripada persoalan yang sekarang ini, nggak usah lah menyerang-nyerang atau mengatakan pengacara-pengacara lain gak jelas. Hei, saudara FA ya, hargai kita sebagai rekan sejawat, saling menghargai profesi kita, saling menjaga martabat profesi kita, jangan saling menjelek-jelekan, jangan saling menyerang ya. Itu sih kalau menurut saya. Bang, apalagi kan dari Agus kayak dari pihak FA sendiri kan kayak bersikukuh uang yang dimasuk ke rekening Agus itu hak Agus, Milik uang Agus. milik Agus. Padahal kan itu maksudnya kan itu juga uang dari banyaknya donasi. Jadi gini ya, yang bersangkutan mau ngomong apapun silahkan saja, bebas. Nanti dibuktikan saja. Kan bukan kita lagi yang membuktikan ini. Sekarang kan sudah ada donatur ikut berperan, ya, ada kuasanya juga. Nanti kalau digugat, ada polling juga, gitu ya. Kalau memang merasa, ya, bahwasannya itu uang Agus, jangan berkuar-kuar lah di media. Ikutin aja, nanti ada prosesnya kan. Kita ikuti. Dibilang pengacara nggak jelas, kita ikutin aja nanti. Yang nggak jelas siapa, gitu ya. Kalau katanya itu uang Agus, ya kita buktikan. Memang kemarin pengacaranya Brian itu bilang uang Agus. Tapi uang itu sekarang kan masih ada di Nopi, gitu ya. Seperti itu sih menurut saya. Bang Brian juga katanya akan ada perdamaian dari pihak Agus dan yayasan atau pihak Tanovi juga nih. Apakah dari pihak pengacara dari donatur juga dipesertakan nggak sih dengan adanya kayak perdamaian ini sendiri gitu bang? Jadi yesterday is gone, tomorrow is forever. Munculnya kita itu diawali dari deadlocknya mediasi yang dilakukan di Gedung Juang. Karena deadlock, makanya kita muncul memberikan solusi alternatif, polling. antara lain polling dan gugatan ke pengadilan. Nah, entah kenapa kok tiba-tiba mau melakukan mediasi yang telah diajukan pada saat mediasi di Gedung Juang yang deadlock, ya kan? Namun terhadap hal itu kita masih welcome. Oke, silakanlah. Silakan kalau memang bisa dilakukan secara mediasi. Kita appreciate. Namun itu pesan saya cuma bagaimana format perdamaiannya, bagaimana klausul perdamaiannya. Ya, kalau dia bilang sisa dana setelah digunakan untuk pengobatan Agus itu adalah dana milik Agus dan bisa digunakan semaunya Agus, ya kan? Nah,
dia sendiri kan yang melaporkan ke Mensos bahwa kegiatan donasi yang dilakukan oleh penyelenggara dan Novi dan Densu adalah ilegal. Harusnya dia sadar dong. Kalau itunya aja udah ilegal, berarti kan hasilnya juga ilegal. Terus dari mana dia klaim itu bisa digunakan oleh Agus? Nah itu yang saya jadi apa ya? Kok jadi nggak respect ya sama FA ini? Perdebatannya kosong gitu loh. Yang ada cuma nantang-nantangin orang aja. Ya kalau secara lisan kita sudah tidak lagi bisa berdebat, secara argumentatif kita tidak lagi bisa berdebat, ya udahlah, tindakanlah. Kita siaplah, bolehlah dibukakan ring lah. Mohon kepada Om Hotman, saya booking lah ring, boleh. Baik ya. Kita fight aja lah, karena secara lisan, secara argumentatif udah nggak bisa ini kayak FA ini diajak bicara ini. Ini harus dengan tindakan ini, ya. Saya tunggulah ke Om Hotman. Tolong direspon Om Hotman ya, saya booking. Bang, tapi dengan adanya statement dari Bang Farhat ini yang tadinya awalnya kan sudah ada itikaf untuk berdamai gitu kan. Setelah adanya statement itu malah makin jadi melebar kemana-mana nggak sih Bang? Mungkin seperti apa? Jadi gini ya, saya coba tanggapi untuk yang ini ya. Pemahaman saya, orang kalau memang tulus mau menyelesaikan masalah, ada para pihak yang sudah memang harus ketemu titik damainya. Nggak perlu banyak persyaratan lah. Ini kan persoalan klien yang bersangkutan dengan Teknopi, seorang wanita yang sudah menjadi lokomotor penggerak dengan Agus yang penerima donasi atas pergerakan seorang wanita yang dimaksud adalah Teknopi. Kalau mau berdamai-damai, ini banyak persyaratan. Saya dengar nggak boleh ada ini, nggak boleh ada itu apa ya? Saya pikir ini sebenarnya dia serius atau enggak sih, gitu loh ya? Serius atau memang sengaja mau membuat lelucon? Ya nggak pantas lah ya membuat lelucon dengan cara-cara yang seperti saat ini. Orang masyarakat Indonesia itu sedang menunggu keseriusan masalah ini seperti apa, gitu loh ya. Ini jangan mempertontonkan hal-hal yang menurut saya menjadi tidak ada ujungnya. Kita sudah sampaikan kok kemarin, apresiasi kok ya, bahwa saya terima kasih sudah mau membuka jalur damai. Tapi kalau kayak gini nih ya kan kita apa ya, Kita juga manusia biasa, punya emosi. punya batas ya, batas-batas penilaian tertentu juga ya. Makanya saya melihat situasi saat ini sebenarnya tidak ingin lagi untuk berdebat-debat kusir seperti ini, karena toh sudah ada penyampaiannya untuk berdamai ya, sudah dilakukan saja lah ya. Kalau memang nggak ada kepentingan ya, kalau nggak ada kepentingan berdamai saja, itu sih Bang, tapi terkait perdamaian itu nanti jika memang terjadi dan yang sesuai sama statement abang yang pertama itu ya, yang kemarin kita ketemu itu, berarti kalau memang nanti di dalam isi perdamaiannya itu nggak sesuai sama apa yang diinginkan sama abang, abang akan melanjutkan ke gugatan itu ya Bang Ibrahim? Jadi gini ya, makanya kenapa kita itu merasa agak unik. Nanti kalau kita bilang kayak mau dimonopoli perdamaian itu kan, ini dugaan saya jadi ekstrim ya. Yang bersangkutan ini jelas tahu, ada donatur, ada kuasa. Jadi bukan urusan Nopi saja dengan urusan Agus. Donatur pemilik uang gitu loh ya. Saya kasih tahu ini. Donatur itu pemilik uang punya peran di situ yang baik, karena donatur juga ingin mereka berdamai dengan baik, Nopi dengan Agus. Malah yang ada, saya dengar kemarin atau saya lihat di video-video media segala macam, nih ya, biar masyarakat Indonesia tahu ini, ada donatur yang sudah rela mendonasikan membantu Agus, ya, oleh karena adanya polling. Katanya donatur ini mau dilaporkan satu persatu, mau dilaporkan ke polisi. Orang yang punya uang mau dilaporkan ke polisi. Ini belajar hukum di mana ya? Dasarnya apa ini mau dilaporkan? Saya baca itu kitab undang-undang hukum pidana itu, KUHP itu, apa ini yang mau dilaporkan? KUHP yang dibaca dia sama dengan yang saya baca, ya, gitu loh ya. Hanya bedanya kalau kami ini sebagai kuasa donatur sangat menghargai segala ucapan yang kami sampaikan supaya tidak mencederai perasaan orang lain. Kami paham
kami ini adalah seorang kuasa hukum yang nggak boleh membuat kegaduhan, ya, nggak boleh membuat penafsiran-penafsiran yang negatif sehingga masyarakat tidak teredukasi untuk membuat penilaian secara perspektif negatif, ya. Jadi ini orang udah mau berdamai, donatur juga mengharapkan ada perdamaian. Donatur katanya dalam hal ini mau dilaporkan ke polisi. Pak Dodi deh, saya nggak tahu deh. Udahlah, ini saya bingung melihat kondisi cara berpikirnya beliau, sangat disayangkan ya. Gimana Pak Dodi? Ya kalau buat saya silakan lah, kita sama-sama sekolah hukum yang sama kok. Hukum yang dipelajari juga sama, hukum Indonesia, hukum positif. Jadi silakan lah. Makanya kalau memang sudah tidak lagi bisa menanggapi persoalan ini dengan argumentatif atau kontra argumentatif, maka ya sudah, berarti kan sudah nggak bisa diselesaikan dengan lisan. Tindakan lah, udahlah saya tunggulah tindakannya apa lah. Mungkin itu aja lah dari saya. Tapi kalau dalam perdamaian itu tapi tidak diikutsertakan bagian pihak donatur atau kayak ada polling. Apalagi polling itu. Kami nggak juga ngotot minta disertakan kok. Kami cuma mau tahu apa Isinya. klausulanya, apa isinya, berdamainya seperti apa. Tapi kalau dari hasil damai itu dan hasil polling tidak sesuai untuk Agus, itu gimana Bang? Nah ya itu dia. Makanya ini kan sudah menjadi apa namanya bola panas ini. Uang ini udah menjadi bola panas ya. Kami masih berharap ini bisa selesai secara perdata. Ya, jangan sampai jadi masuk ke pidana, akhirnya dana ini disita, dirampas oleh negara yang akhirnya tidak bermanfaat untuk korban-korban yang lainnya. Karena ini kalau udah masuk ke pidana, ini akan dirampas untuk negara. Gitu loh. Kami berharap selesaikan secara perdata. Ayo, selesai juga secara perdata. Ya, karena mens reanya sudah jelas. Nah, kalau ini secara pidana, coba apa masih ada donatur-donatur yang nantinya akan memberikan donasinya untuk korban-korban yang lainnya. Indonesia ini luas loh, 280 juta jiwa loh yang hidup di Indonesia. Pemerintah ini tak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini tanpa dibantu oleh penggiat-penggiat kemanusiaan, penggiat-penggiat moral. Jadi tolong jangan dirusak amanah donatur. Itu yang terpenting itu buat saya itu. Jadi kalau sampai itunya tercoreng, tidak ada lagi belief dari donatur untuk memberikan donasinya kepada korban-korban yang lainnya yang selanjutnya nanti, waduh, kacau nanti Indonesia. Ya, jadi mohon bisa diselesaikan lah masalah ini. Bang, terkait pollingnya itu sendiri mungkin terakhirnya jangka waktunya kapan Bang? Terkait Justru itu sekarang ini kami menunggu, kita wait and see. Ayo kapan sih mau dilaksanakan perdamaiannya? Kita masih menunggu itu. Bagaimana sih formatnya? Bagaimana sih poin-poinnya? Kita masih menunggu itu. Kalau itu sudah terjadi dan tidak memenuhi rasa keadilan kami, ya kami akan lakukan. Dan nggak perlu 8.000. Dia udah sampaikan kok. FH tahu. Cukup 1-2 orang yang menggugat, kalau perlu 8.000 orang. Artinya apa? 1 orang pun kita mengajukan sebagai donatur, mengajukan bahwa itu bisa. Namun kami menghimbau bahwa persoalan itu juga jangan membuat semakin kacau. Ayo kita koordinasi, ayo kita buat gugatan ini bersama-sama. Kita buat class action bisa. Gitu loh. Jadi ya lebih kepada keteraturan aja lah agar hukum acaranya bisa berjalan dengan baik. Kenapa kita minta Ini kami melihat
persoalan yang sangat sederhana ini semakin hari itu dibikin semakin jelimet ya, semakin jelimet kemana-mana gitu ya. Boleh dipahami secara sederhana. Uang sekarang ada di Teknopi, ya. Uang yang diserahkan oleh donatur. Memungkinkan nggak donatur minta kepada Teknopi untuk tidak diserahkan ke sana? Suruh dia jawab sendiri dalam hatinya. Donatur memungkinkan nggak untuk meminta itu kembali uang atau diserahkan kepada yang lain? Kalau itu diminta, apa dasarnya dia mau ngelaporin? Coba saya mau lihat, dia mau laporin apa? Yang punya uang loh, gitu ya. Yang punya uang itu donatur. Itu bukan uang Agus, bukan uang Agus itu uang donatur. Diserahkan akibat untuk membantu. Tapi kalau disalahgunakan, dia wajar kecewa. Gitu ya. Nanti biar dipelajari deh sama tim pengacaranya si Agus itu ya. Bang, tapi kan kata Bang Farah tentunya itu uang charity bang. Kenapa? Uang charity. Uang charity. Sudah, saya anggap kalau dia bilang kemarin kita unyu-unyu itu unyu-unyu juga itu saya anggap itu kalau gitu tuh. Jadi kalau ada jemaah masjid memberikan sumbangan ke dalam celengan, kemudian terus kalau celengannya itu diselewengkan, terus jemaahnya terus diam aja. Ini zaman Gen Z loh. Mereka tahu kemana uang itu dipergunakan. Jadi nggak bisa sekarang ini setelah memberikan donasi terus udah Ada say depetan gitu. goodbye, nggak bisa Ada begitu. depetan gitu. Ini harus penggunaannya harus jelas. Intinya di situ lah, intinya di penggunaan, ya. Jadi kalau penggunaan ini oke, namanya rasa keadilan para donatur, is oke, fine. Nggak usah khawatir. Kalau kurang biaya pengobatannya harus kami siap menggerakkan donatur untuk memberikan donasi lagi. Ya. Nah, persoalannya kan kalau ini tersisa, ini kelebihan dana ini, ya sebaik-baiknya lah digunakan kepada korban yang membutuhkan yang lainnya. Masih banyak korban-korban bencana alam, korban-korban yang lain. Memangnya jadi pembela kaum lemah itu yang lemah cuma Agus aja di Indonesia. Banyak orang-orang lemah. Kalau yang lemah, definisi lemahnya itu cuma Agus, ya silahkan aja. Bang, berarti untuk sekarang hasil yang polling yang itu sendiri untuk sementara berarti lebihnya kemana nih Bang? Angka lebih banyaknya tuh kemana? Itu lebih banyak dikembalikan kepada orang yang lain lebih membutuhkan. Ya, itu. Ke situ lebih banyak. Abang, mungkin sedikit lagi. Total keseluruhan polling itu boleh berapa sih bang jumlahnya bang? Boleh sedikit saya sampaikan informasi yang belum disebarluaskan. Jadi dalam pembicaraan perdamaian antara kubunya Agus dengan kubunya Teknopi, memang juga tersinggunglah masalah donasi ini, ya kan? Setelah beredar kabar akan ada perdamaian, itu yang namanya aplikasi itu sedikit melambat, bahkan bisa dikatakan sangat melambat. Jadi sampai hari ini masih berkisar 1.500 donatur, tidak bertambah. Setelah ada informasi akan dilaksanakannya perdamaian itu, karena jujur aja dari message, dari telepon para donatur ke kami, mereka nggak rela kalau uang ini semuanya diserahkan kepada Agus. Terakhir Bang, mungkin dari Bang Dodi, Bang Karisman ada pesan nggak untuk Bang FA sendiri? Ya, Punya silakan. pesan nggak mungkin? Bang Dodi. Kalau saya mau bisa tunggu aja udah undangannya dari Om Rahman ya. Ya tunggu Om. Kalau saya sih hanya berpikir, saya hanya menyampaikan seperti ini. Kita ini sebagai sesama kuasa hukum tidak punya persoalan pribadi, ya harus profesional lah. Kita ini ditonton oleh masyarakat Indonesia, ya. Kalau memang saudara merasa sebagai seorang pengacara
yang memiliki jam terbang tinggi, silakan saudara menunjukkan satu integritas yang baik. Ini pesan saya kepada saudara FA agar kita sesama rekan sejawat lebih mengedepankan rasa saling menghargai dan rasa saling menghormati. Jangan sampai kita mempertontonkan saling menyerang. Saudara bisa menyerang kita dengan cara saudara. Kalau saya mau ikuti lebih parah dari cara saudara, saya bisa serang saudara juga. Tapi saya nggak lakukan. Kita pengacara cerdas. Itu aja ya.